Para ibu rumah tangga menjerit karena harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya meroket. Salah satunya harga cabai. Tingginya harga cabai sering membuat masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, harus merogoh uang banyak agar dapat memenuhi kebutuhan dapur. Harga cabai rawit merah saat ini menembus Rp120.000 per kilonya. Tanaman cabai cukup mudah untuk dibudidayakan. Menariknya, kalian tidak perlu lahan luas bila ingin bercocok tanam cabai. Sebab, cabai bisa ditanam di dalam pot atau polybag. Hal ini menjadi solusi untuk kalian yang tidak memiliki lahan luas. Menanam cabai sendiri juga bikin kalian tak perlu khawatir ketika harga cabai sedang tinggi. Mengutip buku budidaya cabai, panen setiap hari, berikut langkah menanam tanaman cabai. Menyiapkan wadah. Tanaman cabai bisa ditanam di pot atau wadah-wadah lainnya, seperti polybag, plastik, kaleng bekas, drum, atau ember. Hal terpenting yang perlu diperhatikan ketika menyiapkan wadah adalah memastikan wadah tersebut telah diberi lubang pada bagian dasarnya dan dapat bertahan selama 5 hingga 6 bulan. Lubang tersebut berguna sebagai drainase agar air tidak menggenang di dasar wadah, sehingga menyebabkan akar dan batang busuk. Menyiapkan media tanam. Pasir memiliki beberapa keunggulan sebagai media tanam, karena mudah digunakan dan dapat meningkatkan aerasi serta drainase media. Pasir yang digunakan harus yang memiliki butiran agak kasar dan lebih besar. Ini dimaksudkan untuk membantu sirkulasi udara dan membuang kelebihan air. Sayangnya, kelemahan media tanam pasir adalah memerlukan penyiraman dan pemupukan yang intensif, sehingga perlu dikombinasikan dengan media tanah dan pupuk kandang. Sekam padi bakar umum digunakan sebagai campuran media tanam. Fungsinya adalah untuk menyimpan air dan unsur hara, porositas tinggi, sistem aerasi, dan drainasenya yang baik. Kelebihan sekam bakar adalah tidak memerlukan sterilisasi karena patogen penyebab penyakit telah mati selama proses pembakaran. Media tanam ini juga mengandung banyak karbon. Anda juga memerlukan pupuk kandang untuk memperbaiki struktur media tanam dan meningkatkan jumlah organisme media yang berguna dalam proses penguraian bahan organik menjadi bahan yang tersedia bagi tanaman. Pupuk kandang juga berguna untuk menahan air di dalam tanah. Pupuk kandang yang digunakan adalah yang telah terdekomposisi. Cirinya adalah memiliki tekstur lemah, kering, berwarna coklat, tidak berbau, dan tidak panas. Pupuk kandang juga bisa berupa kotoran ayam, kotoran sapi, atau kotoran kambing. Namun, pupuk ini perlu disterilkan terlebih dahulu dengan mengukusnya selama setengah hingga 1 jam. Waktu dan cara tanam. Menanam tanaman cabai di dalam pot tidak bergantung pada waktu dan musim, melainkan didasarkan oleh siklus dan manajemen pemanenan. Jika ingin panen setiap hari, misalnya, maka perlu dilakukan pengaturan waktu tanam. Cara menanam tanaman cabai di dalam pot yakni: pertama, lakukan penanaman di pagi hari sebelum pukul 9 atau sore setelah pukul 15.30. Untuk menghindari tanaman stres, hindari menanam pada siang hari. Kedua, lakukan seleksi bibit. Gunakan bibit berusia 5-6 minggu atau memiliki 6 helai daun yang dalam keadaan sehat, normal, dan vigor. Yang ketiga, cabut bibit dengan hati-hati dari tray semai yang media semainya cukup kering. Keempat, siram media tanam dalam pot sebelum penanaman. Kelima, siram lubang yang telah ditanami bibit tanaman cabai dengan larutan fungisida untuk mencegah serangan cendawan. Pemeliharaan. Kegiatan pemupukan susulan di pot adalah sebagai berikut.
Larutan NPK 15.15.15 sebanyak 5 sendok makan ditambah 1 sendok makan pupuk daun, seperti Gandasil D atau fase vegetatif atau Gandasil B fase degeneratif, dalam 10 liter air atau 1 ember besar. Kemudian, kocorkan sebanyak 250 ml atau 1 gelas pada setiap rumpun tanaman. Berikan pupuk kocor tersebut setiap minggunya. Semprotkan pupuk daun seperti Gandasil D atau fase generatif dan Gandasil B atau fase generatif dengan konsentrasi 2 gram per liter setiap minggu. Berikan pupuk daun tersebut 3 hari setelah pemberian pupuk kocor. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Agar channel ini bisa berkembang, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.